warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu sagung dumadi. Oke, kembali lagi bersama channel kita Jiwa Jawa, dan kali ini kita berkesempatan sowan ke kediaman seorang bisa dikatakan senior senior antik lah gitu. Ini daerah mana Om? Ngawi, Jogorogo. Ngawi, Jogorogo. Ini bersama Om Bagas, Bagas Martoloyo. Ini langsung saja saya akan bertanya-tanya kepada Om Bagas. Sudah mengoleksi antikan ini berapa lama Om? Mulai SD. Sejarahnya bagaimana itu? Sejarahnya ya dari Mbah Simbah dulu kan mempunyai koleksi, terus saya kepingin nguri-nguri sejarah, benda-benda sejarah, niru Simbah itu. Terus mempunyai pendirian ingin mengoleksi sendiri sebanyak-banyak mungkin. Kemudian lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Koleksinya berupa apa saja Om? Keris, tongkat, arca-arca, dan barang-barang penemuan yang lain. Ini ada ruangan khusus dari teman-teman. Di sini ada berupa lukisan menika lukisanipun Bunda Ratu ya. Kemudian ada juga wayang. Nah, ini yang saya paling tertarik ini mengenai arca Om. Iya. Mengenai arca ini pertama kali Om mendapatkan itu arca apa, kemudian dari mana? Arca Ganesha. Arca Ganesha menika nggih. Iya. Dari sesepuh desa mendapatkan batu umpak, batu candi, terus dipahat dengan beliau dengan sepenuh hati, dan habis memahat patung Ganesha itu selama 5 hari dia meninggal. Habis mahat itu meninggal karena sakit. Dan disuruh ngerawat buat kenang-kenangan beliau, dan memiliki sejarah cerita sendiri-sendiri barang yang saya koleksi. Kebanyakan dari teman-teman, terus dari desa-desa gitu, dari pelosok-pelosok desa punyanya sesepuh yang nggak dirawat, saya ambil, saya rawat. Jadi intinya ini Om Bagas ini melihat benda-benda yang mungkin kurang terawat, kemudian saya rawat kembali, dirawat kembali sepenuh dengan hati. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga mengetahui bahwa benda-benda kuno biasanya di desa maupun di lokasian lah kita ngarani yang di lokasian itu biasanya tidak terawat, mungkin malah disalahgunakan, digunakan untuk yang tidak semestinya. Nah, seharusnya terus dirawat oleh mereka-mereka yang mempunyai hobi di bidangnya. Untuk mengenai arca Om, arca ini yang paling menarik itu menurut jenengan Ganesha ini tadi ya? Ganesha sama Linggoyoni. Linggoyoni ya. Kalau pengalamannya Linggoyoni ini dulu dapatnya bagaimana Om? Dulu teman nyelam di pengawan sungai, terus mendapatkan batu Linggoyoni ini. Tinggal yoninya, linggonya sudah hilang, terus pancurannya itu sudah putus. Teman ketakutan, terus dijatuhkan lagi ke sungai Pengawan. Terus saya datang ke sana, saya suruh ngambil lagi, dan saya sampai pulang dan tak rawat sampai sekarang. Ini estimasi usianya sudah ribuan tahun. Iya. Jadi peninggalan kerajaan teman-teman. Kemudian ini juga saya lihat banyak koleksi pusaka keris, kemudian ada juga pring unik lah ya. Iya. Pring unik. Ini sudah sejak lama Om? Kalau bambu ini sekitar 7 tahun 8 tahunan. Dapatnya? Dapat dari punden-punden gitu. Motong sendiri. Kelihatan antik, bagus, saya potong, saya bawa pulang untuk dikoleksi. Terus apa lagi yang mau saya tanyakan, mungkin ini agar teman-teman yang suka
esoteris atau mistis tertarik, mungkin pernah mengalami hal apa setelah mengoleksi benda-benda seperti ini, Om? Bisa dijelaskan? Selama saya mengoleksi benda-benda seperti ini, alhamdulillah hanya semua positif. Nggak ada yang negatif, karena saya menyikapi benda ini semua adalah benda peninggalan, bukan klinik. Gitu. Jadi benda itu bisa positif atau negatif kepada tuannya itu tergantung benda, tergantung manusianya itu. Berarti Menyikapinya kembali lagi ke kita kembali ini. ke kita. Mengenai benda-benda seperti ini kan ada yang menganggap bahwa benda ini memiliki kekuatan seperti ini, kemudian bisa merubah sifat manusia dan lain-lain. Nah, itu menurut jenengan bagaimana, Om? Itu sebenarnya sebuah proses sebenarnya. Terus pengertian tentang filosofi itu hanya perantara mawon. Untuk selebihnya itu tergantung manusianya yang membawa pusaka itu tadi. Kembali ke Diri kita kita masing. ini. Kemudian Jadi kalau untuk pusaka saya cenderung ke keindahannya aja. Dari sisi pamor, keutuhan, untuk masalah mistis, goib, kula serahkan kali sing gitu. Itu malah untuk masalah dupa, kembang dan sesaji ini cuman untuk menghormati ajaran leluhur mawon. kemudian menghormati juga yang membuat gitu. Iya. Kalau mengenai kembali ke arca lagi, arca kan saya baca-baca literatur bahwa arca itu kan ada yang peninggalan dulu, ada juga yang dibuat sekarang. Nah, itu bagaimana, Om? Cara membedakan ya, kemudian arca itu dibagi bagaimana gitu? Kalau perbedaan dari arca sendiri era-era peninggalan sama buatan sekarang, kalau dari sisi nyatanya kita lihat material batu, material pahatan, jenis pahatannya, terus bentuknya. Tapi kalau untuk dari sisi goib kita harus tayuh dulu. Ditayuh kayak seperti pusaka nih. Bahwa arca ini asal usulnya dari mana, era-era pembuatannya kapan. Oke, teman-teman, karena tadi ada azan, kita lanjut lagi setelah selesai. Nah, ini Om Bagas punya koleksi yang unik, antik, yang akan dijelaskan kepada kita semua. Monggo, Om. Ini batu saya dapat dari Sungai Tempul, Alas Ketonggo, Srikadi. Ini batu alami, natural, nggak ada unsur buatan manusia. Jadi batu ini menyerupai alat kelamin laki-laki. Bisa saya pegang? Seperti ini, teman-teman. Batunya berasal dari alam, temuan dari Sungai Tempur Alas Ketonggo. Alas Ketonggo. Bentuknya menyerupai kelamin laki-laki. Menarik sekali. Nah, itu pada saat apa, Om? Saat mandi. Saat mandi di sana, ya? Saat mandi ritualan. Dapat seperti ini. Dan ada yang lain. Saya masukkan lagi. Oke. Batu lubang tengah. Ini saya dulu dapatnya di Sungai Bengawan bersama besi-besi pusaka itu. Yang konon batu ini dulunya dilubangi pakai tangannya Panembahan Senopati. Akhirnya memiliki anak yang sekarang yang disebut Raden Keding. Saat adu ilmu pakai kelebihannya dulu. Untuk kurang lebihnya saya kurang tahu, cuman batu ini saya pastikan alami, ori, bukan rekayasa manusia zaman sekarang. Jadi batunya bentuknya seperti ini. Ini ada lubangnya tengah, unik sekali. Ini didapatkan pada saat nyelam nih. Temuan sungai. Sampun habis. Udah ya, mungkin
salah satu beberapa yang koleksi yang diceritakan Om Bagas seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Om, pesan-pesan buat pemuda terutama. Ya. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini, terutama temuan, kemudian budaya, sejarah seperti itu, monggo. Ya, untuk teman-teman orang-orang muda zaman sekarang harus pinter-pinter, harus pandai menguri-nguri budaya leluhur, peninggalan-peninggalan budaya sebangsa keris dan lain sebagainya. Dan jangan pernah menyikapi sebuah keris itu jangan dihubungkan dengan klenik, karena pusaka adalah peninggalan budaya leluhur yang telah diakui oleh UNESCO. Jadi nggak ada hubungannya dengan klenik dan lain sebagainya. Untuk masalah esoteris dan lain sebagainya itu tergantung orangnya sendiri, Pribadi masing-masing lagi. Mungkin cukup itu, nggih. Yang jelas kami Jiwa Jawa, teman-teman Jiwa Jawa mendapatkan banyak sekali ilmu dari Om Bagas, terutama bagaimana kita menyikapi sebuah pusaka, kemudian benda-benda bersejarah. Jadi intinya manusia punya akal pikiran, hati, dan bisa digunakan, bisa mengoleksi pusaka, bisa mengoleksi benda-benda bersejarah. Itu tergantung kita masing-masing ya Om. Jadi jangan sampai kita malah mendewakan, kemudian menuhankan benda-benda yang kita koleksi. Mungkin cukup itu saja. Mungkin kita next time bisa ketemu lagi, sowan lagi ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali Om sudah diberikan kesempatan seperti ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Salam.